Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, judulnya yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA atau SMK kelas 10 semester 1. Selanjutnya yaitu pembahasan terdiri dari yang pertama menghindari sifat hidup berfoya-foya, yang kedua menghindari sifat hidup riya dan sum'ah, yang ketiga menghindari sifat hidup takabur, dan yang keempat menghindari sifat hidup hasad. Yang pertama menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umat Islam untuk hidup bersahaja, seimbang, dan profesional. Dalil tentang menghindari hidup berfoya-foya yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalil yang selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul adzim. Yang selanjutnya yaitu tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya yakni tabzir. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Contoh perilaku tabzir dan israf. Yang pertama, contoh perilaku tabzir menggunakan kuota internet untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak berguna. Dan contoh perilaku israf yaitu berpakaian mahal mewah lengkap dengan tas import dari luar negeri. Selanjutnya mengenai dampak negatif sifat hidup berfoya-foya dan cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Selanjutnya, cara menghindari sifat-sifat hidup berfoya-foya: membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang selanjutnya yaitu menghindari sifat hidup riya dan sum'ah. Pengertian sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Dan yang kedua, pengertian riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Riya dibagi menjadi dua, yaitu riya khalis dan riya syirik. Riya khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dan dari manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela
yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Kemudian contoh perbuatan riya dalam niat. Contoh riya dalam niat yaitu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Contoh yang lain riya dalam perbuatan. Yang pertama, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk salat tahajud. Seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Kemudian yaitu dampak negatif dari hidup riya dan sum'ah. Dampak negatif tersebut antara lain, yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain. Yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Berikut beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah, yaitu meluruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Yang ketiga, memohon pertolongan. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Selanjutnya yaitu menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat dan lebih hebat dibanding orang lain. Dalil tentang takabur yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seorang. Di antaranya, yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa cara menghindari sifat takabur di antaranya yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Kemudian mengenai menghindari sifat hidup hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Dalil tentang hasad yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima.
Shadaqallahul adzim. Dampak negatif lain dari sifat hasad diantaranya adalah yang pertama menentang takdir Allah, yang kedua hati menjadi susah, yang ketiga menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, yang keempat meremehkan nikmat Allah, yang kelima merendahkan martabat orang lain. Berikut merupakan cara menghindari sifat hasad. Yang pertama meyakini keadilan Allah, yang kedua memperbanyak rasa syukur, yang ketiga menjaga sifat rendah hati atau tawadu, yang keempat senang membantu orang lain, yang kelima mempererat tali silaturahmi, yang keenam mendahulukan kepentingan umum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.